Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Sebar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu 17 Juli 2024. Ada pernyataan sikap dari keluarga besar Pondok Pesantren Unik di Jawa Timur yang diasuh oleh Mamah Gufron yang beberapa waktu terakhir videonya viral. Dan ini beliau Mamah Gufron memberikan statement. Mari kita simak statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang dijelaskan oleh Ustadz Ubad Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Malang, 17 Juli 2024, pengasuh Ponpes Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Demikian tadi pernyataan permohonan maaf dari keluarga besar Unik Malang, Jawa Timur, asuhan Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron atau yang populer disebut dengan Mamah Gufron. Saya kira apa yang menjadi framingan banyak pihak terhadap Mamah Gufron atas sejumlah potongan ceramahnya, menurut saya lebih kepada sikap tendensius dan rasa permusuhan, bukan didasari atas landasan objektivitas yang tinggi. Beliau, Mamah Gufron, adalah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan kiprahnya di dalam membangun kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak adil rasanya kalau kemudian menjas Mamah Gufron ini sesat dan lain sebagainya hanya dengan salah satu sudut pandang saja, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Tiba-tiba ikut bersuara menyesatkan ajaran Mamah Gufron. Sementara saya belum tahu apakah Majelis Ulama Indonesia sudah bertemu berdialog langsung dengan Mamah Gufron, dengan pondok pesantrennya, dengan santri-santrinya, apa saja yang diajarkan di sana. Kalau hanya menanggapi hanya berdasarkan penggalan-penggalan ceramahnya, tidak fair, saya kira. Tidak adil, saya kira. Dan menurut saya tidak seberapa kok. Apa yang disampaikan oleh Mamah Gufron itu dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh para habib di Nusantara ini, tidak terhitung jumlahnya lah. Silakan Majelis Ulama Indonesia men-tracking ceramah-ceramah doktrin menyesatkan
yang dikeluarkan oleh sejumlah oknum Habib di atas tanah Nusantara ini jauh lebih banyak berhamburan. Mengapa tidak pernah ada suaranya? Mengapa hanya seorang Mama Gufron kemudian tiba-tiba ikut bersuara menyesatkan? Nggak seberapa apa yang disampaikan oleh Mama Gufron itu dibandingkan dengan ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran yang menurut saya menyesatkan dilontarkan oleh para Habib, mengatakan bahwa Rasulullah dari klan mereka Habib bisa mi'raj 70 kali, melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Coba bahas itu. Mengatakan ketika Rasulullah sering ke Surabaya bertemu dengan seorang Habib A, B, C, dan lain sebagainya. Belum lagi penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh banyak oknum Habib. Mengapa itu tidak ditanggapi? Padahal itu jelas-jelas membahayakan sejarah bangsa, membahayakan eksistensi negara ini. Mengatakan katanya Pulau Jawa, Nusantara ini milik Tarim. Oh, dapur jere. Mengatakan katanya Islam di Nusantara ini dibawa, penyebarnya adalah mereka, para klan Habib ini. Kenapa itu gak pernah dibahas? Tiba-tiba memframing, menjas Mama Gufron. Yang adil dong kalau mau berpendapat, apalagi sekelas Majelis Ulama Indonesia. Jangan hanya tendensius karena tidak suka dengan Mama Gufron dan kelompoknya. Ya begitu dong, makanya beberapa kali kalau saya minta nanggapin MUI itu isinya emosi aja. Lah ya, ormas yang dibiayai oleh negara, tapi kerap kali isinya destruktif, membuat fatwa yang merusak kerukunan umat beragama, membuat fatwa yang merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ada biksu mampir istirahat di masjid ditanggapi, katanya berlebihan, katanya itu merusak akidah. Ada ucapan salam di tas agama, direspon. Apa-apaan sih, makanya saya sepakat lah kalau Majelis Ulama Indonesia itu bubarkan saja, nggak ada gunanya menurut saya. Iya, apa yang bisa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia bisa dilakukan oleh Kementerian Agama kita. Jadi buat apa kalau kemudian memelihara MUI yang kerap kali isinya fatwanya destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara, bagi Bhinneka Tunggal Ika, bagi Pancasila. Buat apa? Bubarkan saja itu negara. Hanya menghambur-hamburkan, menghabiskan uang negara saja kalau bicara. Banyak ormas agama di Indonesia. Banyak fatwa ulama yang masih bisa didengarkan, masih lebih bisa didengarkan fatwanya ketimbang MUI ini yang nggak jelas komitmennya terhadap NKRI. Nah ya, Mama Gufron hanya begitu saja kemudian direspon, di blow up. Tapi ketika orang-orang klan Yaman itu dengan doktrin-doktrinnya yang kerap kali menyesatkan, kerap kali merusak persatuan, kenapa dibiarkan? Nggak ada suaranya? Apa-apaan sih? Itu aja saya kira permintaan maaf sudah disampaikan oleh Mama Gufron dan keluarga besar pesantrennya. Mana ada permintaan maaf dari para Habib itu dengan doktrin-doktrin khurafatnya itu? Mana ada permintaan maaf dari para Habib itu yang mengatakan mengaku diri sebagai klaim cucu Nabi, keturunan Nabi, sementara tidak bisa membuktikan. Ini kalau terus-terusan begitu, menurut saya Pak Prabowo besok harus bersikap tegas terhadap klan mereka. Kalau perlu cabut kewarganegaraannya mereka itu. Mereka itu tidak lebih dari keturunan imigran dari Yaman yang dulu datang ke tanah air bersama dengan pemerintah Belanda, membantu penjajahan Belanda, membantu melawan pribumi, membantu memusuhi ulama-ulama Nusantara dalam berjihad melawan Belanda. Hari ini keturunannya kurang ajar, dikasih hati ngerogoh rembelah. Maka saya sepakat tuh. Kalau diterus-teruskan begitu, nggak minta maaf dengan bangsa Indonesia, cabut warga negara keturunan Yaman, pulangkan ke negaranya ke Yaman. Ya pulangkan aja ke Yaman sana. Sudah dikasih hati, hidup di Indonesia enak kok, masih ngelunjak. Mau bikin gaduh, bikin kerusakan di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.